Halo semuanya, selamat datang di Mitos yang Menyesatkan dan Fakta yang Menyelamatkan. Saya, Delila Syanum Adanaya Setia, selaku host, dan di sebelah saya ada Keisha dan Jasmine selaku narasumber. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngomongin hal-hal yang sering kita dengar namun belum tentu benar. Penasaran? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dipercayai dan sering dilakukan orang-orang. Apakah benar maka wortel bisa mempertajam penglihatan kita? Mitosnya sih, wortel kan bisa mempertajam mata kita ya. Tapi nyatanya itu, wortel cuma bisa menjaga kesehatan mata kita. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena dalam wortel terdapat vitamin A yang dapat menjaga kesehatan mata. Oh. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang sering jadi favorit orang tua kita. Benar nggak sih makan es bisa menyebabkan batuk dan pilek? Nah, banyak banget kan yang bilang kalau misalnya kita minum es, itu bikin kita batuk pilek. Tapi emang bener nggak sih? Itu terbukti nggak benar ya guys, karena sebenarnya batuk dan pilek itu terjadi karena sebuah bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dan jika kita meminum es, ketika imun tubuh kita lemah, maka itu akan semakin memperburuk keadaan. Oke. Jadi, penyebab batuk pilek tuh apa sih? Batuk pilek disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, bukan suhu minuman. Sini guys, aku jelasin. Ini juga menjadi faktor kebersihan es tahu. Es yang terbuat dari air mentah dan tidak bersih akan menyebabkan infeksi saluran nafas atau pencernaan yang memicu batuk dan pilek. Tapi itu bukan larangan mutlak untuk kalian minum es tahu. Es diperbolehkan saja, bahkan terkadang disarankan untuk radang tenggorokan tertentu selama airnya bersih dan tubuh dalam keadaan yang sehat. Fakta selanjutnya, ketika tubuh sedang tidak fit, suhu es yang dingin dapat menyebabkan otot tenggorokan menegang atau menyempit, memicu batuk pada orang yang sudah sensitif atau memiliki alergi. Sehingga minum es lebih berpotensi memperberat sebuah radang tenggorokan. Nah, dari kualitas es, kalau esnya itu nggak higienis, itu bisa bikin kita sakit. Jadi, bukan dari suhu esnya. Jadi, es tidak menyebabkan batuk dan pilek ya? Tidak dong, tapi kita dapat minum es ketika tubuh kita dalam keadaan sehat dan tenggorokan kita tidak kering. Efek samping minum es yaitu gangguan pencernaan, berbuncit atau sembelit, lendir tenggorokan menebal, dan sakit kepala. Air es tidak secara langsung menyebabkan kegemukan atau merusak ginjal. Terus, bagaimana caranya agar kesehatan mata kita tetap terjaga dan tetap tajam? Bisa lewat makan wortel juga kok. Vitamin A dalam wortel bisa membantu mata mengubah cahaya menjadi sinyal ke otak. Selain wortel, kita juga bisa menjaga kesehatan mata melalui nutrisi lain seperti lutein, zeaxanthin, serta vitamin C dan E. Oh iya, banyak yang bilang makan wortel dapat menyembuhkan mata minus. Itu benar nggak sih? Itu terbukti tidak benar ya guys, walaupun banyak yang bilang seperti itu, mengonsumsi banyak wortel tidak akan bisa menyembuhkan mata yang minus, karena minus terkait dengan struktur bola mata, bukan kekurangan vitamin. Namun, jika kita mengonsumsi berlebihan, itu bisa menyebabkan kulit kita kekuningan. Nah, terakhir, kalian pernah kerokan nggak sih? Wih, aku sih pernah ya, malah sering banget. Kamu gimana, Min? Kalau aku sih pernah, tapi ya nggak sering-sering banget. Biasanya, orang-orang percaya bahwa kerokan dapat menyembuhkan masuk angin. Itu benar nggak sih? Kalian mau tahu nggak fakta dan efek dari kerokan? Boleh. Itu bukan mengeluarkan angin tahu, namun warna merah atau memar timbul karena pelebaran pembuluh darah tepi kapiler dan bukan angin yang keluar. Fakta keduanya, suhu tubuh meningkat saat dikerok. Jadi, memberikan rasa nyaman dan meringankan kembung serta pusing.
Oke, ayo aku jelasin lagi tentang fakta yang sebenarnya terjadi pada kerokan. Kerokan itu tidak boleh dilakukan pada kulit yang terluka, menderita gangguan pembukaan darah, atau jika gejala disertai nyeri dada berat bisa menyebabkan serangan jantung. Penggunaan koin atau logam yang tidak bersih bisa menyebabkan reaksi alergi, bintik-bintik, atau brutus pada kulit. Nah, yuk sini aku jelasin ketika kerokan, kita juga tidak boleh terlalu menekankan koin atau benda logam kepada kulit tahu, karena tekanan saat kerokan bisa memecahkan pembuluh darah kapiler di permukaan kulit, sehingga dapat menyebabkan memar merah dan keunguan. Enggak dong. Nah, sini aku jelasin. Jadi, kerokan itu metode tradisional yang bisa meredakan masuk angin, bukannya malah menyembuhkan. Sini ya guys, aku jelasin secara medis. Gesekan koin pada kulit dapat melebarkan pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah, serta memberikan rasa hangat. Lalu, itu membuat tubuh kita merasa rileks. Jadi, kesimpulan untuk obrolan singkat kali ini adalah jangan langsung percaya dengan informasi kesehatan tanpa riset terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan singkat ini. Saya, Dadila Shanum Adanaya Setia, dan Keisha serta Jasmine pamit undur diri. Terima kasih. Dah.